Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Al-Adiyat, NIM 1015211118419, kelas 19F, jurusan manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas metode proyeksi kualitatif bagian B, yaitu gabungan tenaga penjualan, dan agar lebih jelasnya saya akan memberikan satu contoh studi kasus yang berhubungan dengan gabungan tenaga penjualan. Oke, untuk lebih jelasnya kita pahami apa itu gabungan tenaga penjualan. Gabungan tenaga penjualan secara teknik proyeksi dengan menggunakan gabungan tenaga penjualan hampir sama dengan proyeksi dengan opini Dewan Eksekutif Perusahaan Proyeksi, dan menggunakan gabungan tenaga penjualan terdiri dari 1. Pendekatan akar rumput. Proyeksi dengan pendekatan akar rumput ini dilakukan dengan cara menggabungkan hasil proyeksi dari semua tenaga penjualan. Dan yang kedua, teknik manajemen penjualan. Tenaga penjualan seringkali memahami benar tentang produk serta perilaku pasar. Hanya saja mereka seringkali memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hal makro, padahal penjualan tidak hanya ditemukan oleh perilaku pasar, tetapi juga oleh hal-hal makro yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhinya. Pendekatan distributor. Seringkali perusahaan tidak memasarkan sendiri produknya, tetapi melalui distributor independen, sehingga perusahaan tidak memiliki kontak langsung dengan konsumen akhir. Kemudian yang keempat, proyeksi berdasarkan riset pasar. Proyeksi dengan menggunakan metode ini didasarkan pada riset pasar yang memadai. Dan kelima, penilaian probabilitas individual. Proyeksi dengan penilaian produk lintas dilakukan dengan menentukan besarnya probabilitas untuk setiap kegiatan. Oke, baik. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan beberapa macam gabungan tenaga penjualan tadi yang saya telah jelaskan, saya akan memberikan contoh menggunakan studi kasus yang menggunakan proyeksi berdasarkan riset pasar. Seperti yang terjadi pada manajer dari Immortal Store yang terletak di Jalan Veteran di Makassar. Manajer dari store tersebut mengumpulkan informasi melalui riset pasar yang dipandang cukup. Kemudian informasi ini akan diolah oleh yang dipandang memiliki keahlian untuk merumuskan nilai proyeksi. Dalam mengambil informasi di pasar menggunakan teknik sampling, yang hasilnya lebih banyak konsumen yang menggunakan baju berukuran L dibandingkan ukuran lainnya, dan dapat disimpulkan bahwa gabungan tenaga penjualan memiliki kekurangan dan kelebihan. Walaupun itu, gabungan tenaga penjualan cukup efektif untuk memproyeksi data